Halo, selamat siang semuanya. Wow, ada Robi Haikal Putra di sini pastinya ya. Wah, selamat siang saya Cosmo, selamat siang pemirsa Garvis TV dimanapun berada. Ada Robi Haikal Putra yang bakalan menemani saya Cosmo tentunya di acara hari ini yang tentunya kita bakalan berbincang-bincang dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Bandung. Wow, luar biasa ya. Pokoknya selama 1 jam ke depan Robi nggak bakalan sendirian lagi, tapi ditemenin sama salah satu pelaku UMKM. Ini selaku ownernya, tentunya yang bakalan kita ajak ngobrol dari Mr. Burger. Wah, hai, assalamualaikum. Boleh agak sedikit dekat ke mikrofonnya atau ditarik aja mikrofonnya. Nah, biar suara emasnya keluar ya. Akang Akbar, betul? Akang Akbar gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Kang Akbar, tadi perjalanan gimana? Dari mana OTW? Dari rumah, dari Marga Asih. Oke, suaranya kurang keluar, Akang. Nah, ditarik aja. Oke, gimana? Belum. belum Kang katanya ya. Oke, coba lagi. Halo. Oh, ada siap. Ternyata saya salah naikin, Bu. Oke, Kang Akbar gimana, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana tadi perjalanan, naik apa, pesawat? Pakai mobil. Oh, aduh, luar biasa. Lumayan macet kalau pakai mobil ya. Pagi-pagi soalnya orang-orang pada berangkat ke kantor, ke tempat kerjanya masing-masing. Wah, sudah siap kita kupas tuntas, kita ajak ngobrol selama 1 jam. Pasti. Tapi BTW hari ini katanya bukan 1 jam tapi 3 jam. Aduh. Udah adu-adu aja katanya. Oke, saya Cosmo dan juga pemirsa Garvis TV. Ini ada Kang Akbar tentunya yang di sini bakalan kita ajak ngobrol seputar UMKM dari Kang Akbar sendiri. Kang Akbar ini selaku ownernya dari Mr. Burger, betul? Wah, luar biasa ya. Kita bakalan curi ilmunya, saya Cosmo. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan juga gitu ya seputar kiat-kiat atau tips and triknya juga seperti Kang Akbar mungkin menjalankan usaha Mr. Burger ini seperti apa, boleh langsung aja di WhatsAppin juga di 0812 2011019 ya. Kita nanti bakalan langsung tanyakan ke Kang Akbar dan Kang Akbar pun nanti akan menjawab ya. Pasti. Oke. Siap. Selamat siang pokoknya ya, selamat datang di Radio Cosmo dan juga di Garvis TV hari ini pokoknya ya, dan yang pastinya kita bakalan menanyakan yang pertama kali seperti biasa nih, sejak kapan usaha Mr. Burger ini tuh mulai dijalankan? Kak. Jadi di awal usaha itu di November 2021. Oh, baru ya? Ya, belum setahun lah. Jadi pada saat itu tuh lagi PPKM tuh, kalau tahu tuh. Oke, betul. Habis pandemi PPKM tuh bingung kan. Kita cari ide. Baru deh buka 1 outlet. Oke, buka 1 outlet. Sekarang udah berapa outlet? Alhamdulillahnya udah 2. Wow, luar biasa. Berarti lumayan pergerakan yang begitu cepat lah ya. Karena memang ini kalau ya kita kaji belum setahun lamanya, berarti baru bulan depan baru setahun. Oke, ya. Tapi udah buka 2 outlet. Ya. Luar biasa. Terus ini nih, Mr. Burger. Mungkin kita berbicara seputar filosofi penamaan. Ini dari mana nih Kang? Punya inisiatif, punya ide dinamakan sebagai Mr. Burger itu dari mana asalnya? Jadi saat itu suka banget sama logonya. Waktu awalnya kan kita udah pasti tuh nentuin mau buka burger. Kita buat logo dulu karena pada saat itu kita nama tuh masih belum kepikiran. Nah, dari logo udah kita buat, terus kayak di logo pertama itu kita burgernya tuh ada topi, ada kumisnya, terus logo kayak muka aja. Nah, kebetulan kita gimana? Oh, ini keren sih kalau kita jadi Mister kan. Itu kenapa jadi namanya jadi ada Mr. Burger. Bukan berarti yang belinya juga harus Mr. ya. Jadi kita sama customer juga lebih dekat sih kalau di Instagram. Jadi kita bisa pakai Miss atau Mister. Pendekatan ke customernya. Bener banget ya, ide yang sangat cemerlang. Berarti itu dari Kang Akbar sendiri yang punya ide nama gitu ya, sampai logonya juga dari Kang Akbar. Iya. Nggak ada andil dari teman, dari sahabat? Ada kakak sih sebenarnya. Kakak saya ikut bantu-bantu.
Oh seperti itu ya. Nah terus ini boleh diceritakan nggak awal mula kan tadi sudah diceritakan juga sebetulnya sedikit ini berdirinya Mr. Burger ini pas di saat adanya PPKM. Ya betul. Nah, kenapa terbersit usaha Mr. Burger, enggak usaha apa namanya Ayam produk-produk geprek lain, atau gimana. ada lain banget. Kenapa tuh? Karena waktu kita mau buka itu kan kita buka di nentuin tempat dulu di dekat rumah awalnya di daerah rumah. Nah kita lihat-lihat dulu apa sih yang nggak ada, apa sih yang bikin kita beda, biar orang juga nggak monoton, orang buat beli itu produknya itu lagi. Misalnya kalau ayam, nasi goreng kan udah banyak lah. Coba kita juga pengen kenalin kalau burger itu bisa dibeli oleh nggak harus mahal jadi konsepnya. Betul. Semua kalangan bisa beli burger, bisa nyobain burger, western food lah kayak gini. Yes, betul ya. Jadi melalui survei dulu nih Ya, ke research and sekitaran development. rumah usaha apa yang belum ada, memang apa namanya? Akhirnya ketemulah burger ini. Nah, betul. Oh, luar biasa ya. Terus kalau di Mr. Burger ini udah apa banyak produknya nggak sih? Maksudnya banyak varian rasanya atau penamaannya kayak gitu, atau dari apa sih kalau ditentukannya banyaknya produk? Biasanya dari kalau burgernya aja sih udah pasti burgernya tuh isinya daging sama roti kan. Betul. Jadi kita variasikan dengan misalnya kalau ada keju jadi cheeseburger. Ada saladnya jadi classic burger. Bener. Atau yang porsi jumbonya itu kita ada dagingnya 2, kejunya 2 itu double cheeseburger. Nah kemarin kita juga baru ngeluarin produk baru, topping baru itu mozzarella. Jadi cheesy blast tuh. Jadi kita ada total ada 5 produk dan 5 kondimen. 5 produk dan 5 kondimen atau tambahan add-on lah. Jadi apa aja tuh? Yang pertama ada cheddar, ada salad, ada mozzarella, beef, sama ini cheesy sauce. Oke. Dari kelima ini produk ini mana nih yang paling best seller? Untuk best seller kita ada di keju cheddar sama mozzarella sih. Keju cheddar sama mozzarella. Cheeseburger atau cheesy blast. Kenapa tuh? Kira-kira pernah ini nggak sih terpikirkan nggak sih kenapa orang-orang lebih banyak belinya ke situ gitu ya? Kalau dicari tahu sih kayaknya kalau orang tuh lebih di kita harus tahu kalau customer itu apa sukanya. Makanya dari penjualan yang kemarin itu kita dapat cheeseburger itu banyak. Kita hadirin lagi keju yang lain biar ada, jadi ada inovasi baru yang paling best sellernya. Jadi ada lawannya lagi nih. Nah, itu buat ningkatin lagi kan. Oke, luar biasa sih. Kita lihat data penjualan dari bulan-bulan sebelumnya kan misalnya. Benar. Dan itu memang penting juga sih untuk kita lakukan ya ketika memulai sebuah usaha. Data juga memang penting, sangat penting ya. Jadi kesehariannya, terus juga data per minggunya, data per bulannya juga supaya nanti kita bisa evaluasi juga ya. Betul. Karena itu krusial sih kalau untuk data penjualan, cash flow dan segalanya kita juga harus tahu banget biar kita juga nanti kedepannya apa yang mau kita lakuin tuh by data gitu, based on data. Betul. Akang dulu kuliahnya apa? Saya sekarang masih kuliah. Masih kuliah. Ya. Wow, di apa jurusan? Di BINUS semester 7. Jurusan bisnis kebetulan. Oke, nyambung lah ya. Nyambung. Tapi saya kira biasanya nih apa ya, mungkin ini memang sudah tertanam jiwa bisnismennya atau wirausahanya tuh memang dari dini gitu ya. Dari kapan dari sih keluarga kebetulan rata-rata berwirausaha sih. Orang tua, kakak. Gitu ya. Jadi ada dorongan juga dari keluarga, ada modal juga yang pastinya ya. Jadi ya udah gitu ngalir meskipun belum ya lulus kuliahnya gitu ya, tapi tetap menjalankan usaha mah ya tetap dijalanin juga ya. Ada kendala nggak sih kan? Kendala waktu sih kalau untuk ada kuliah sama usaha itu waktu agak susah karena ada untuk ke kampus, ada tugas. Betul. Wah, ya benar membagi waktunya itu ya. Apalagi sekarang udah punya 2 outlet lagi kan. Outletnya berjauhan nggak sama outlet berjauhan? Berjauhan. Yang satu di Marga Asih, di Pujasera, yang satu lagi di Koporahayu, depan MTS Darul Ma'arif. Sasarannya mungkin itu mah untuk anak-anak siswa-siswi gitu ya. Karena di awal juga kan kita tujuannya tuh pengen ngenalin bahwa burger itu nggak harus mahal loh, semua orang bisa beli gitu. Nah ini juga jadi penasaran nih, awal mula sebetulnya yang jadi sasaran dari Kang Akbar ini ke kalangan yang mana nih si burger yang ini tuh? Sebenarnya untuk kalangan kita itu dari menengah ke bawah bisa beli, karena
udah pasti karena harganya murah. Betul. Terus mudah dibeli lah untuk satu piece burger itu sama semua kalangan bisa dibeli gitu. Oh jadi pokoknya semua kalangan juga bisa menikmati Ya, si betul. Mr. Burger ini ya. Oke, luar biasa. Dan memang ya trik marketing, apalagi kita kalau misalkan belum ngedompleng, kecuali kalau misalkan kita ngedompleng misalkan artis besar gitu ya, itu mah nggak apa-apa, kita mau seharga selangit pun gitu. Karena udah ada personal brandingnya bener, artis. bener kayak kita mah berarti dari bawah dulu. Siapa tahu nanti kan bisa gandeng Agnes Mo gitu ya. Atau siapa gitu ya untuk jadi brand ambasadornya. Tidak menutup kemungkinan kan ya, siapa Tidak tahu. menutup kemungkinan juga ada. Iya dong, ya bismillah ya. Oke, yang pastinya Saib Cosmo ini seru sekali, dan ini masih segmen pertama Saib Cosmo pemirsa Garut Peace TV. Kita berbincang-bincang bersama Kang Akbar selaku owner dari Mr. Burger. Nanti kita bakalan lanjutin lagi ke obrolan-obrolan berikutnya, pastinya mengupas tuntas seputar usaha dari Mr. Burger dari Kang Akbar ini. Ya. Sahabat Cosmo dan juga pemirsa Garpis TV, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus pokoknya di program ini sampai jam 11 nanti. Terima kasih Sahabat Cosmo dan juga pemirsa Garpis TV masih menyaksikan obrolan kita bersama Kang Akbar dari owner Mr. Burger. Halo. Kang Akbar masih siap ya kita tanya-tanya Siap. ya? Oke, luar biasa ya. Dan hari ini selamat bergabung juga buat Soeb Cosmo dan juga pemirsa Garpis TV yang baru saja menemukan channel kita. Dan kita masih berbincang-bincang dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Bandung. Nah, buat Soeb Cosmo juga mungkin yang baru memulai atau memiliki usaha UMKM gitu kan ya, usaha atau sudah lama gitu ya, tapi butuh media atau promosi gitu ya, boleh tuh, karena kita juga setiap hari Selasanya ada mengundang untuk kita ajak ngobrol selama 1 jam ya di sini di Radio Cosmo dan juga di Garvis TV. Dan ini ditayangkan secara langsung setiap hari Selasa Soeb Cosmo jam 10 sampai jam 11. 1 jam lumayan kan, kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa mempromosikan usaha kita juga seperti Kang Akbar ini selaku owner dari Mr. Burger. Oke. Tadi di segmen sebelumnya Kang Akbar kita udah berbicara sedikitnya, ya lumayan sih ya. Kita berbicara lebih ke apa namanya filosofi, terus juga penamaan dari apa namanya usahanya juga itu sangat penting sih ya. Karena sebelum kita memutuskan untuk nama yang kita apa namanya kita ambil juga itu benar-benar kayak harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Jangan sampai nama yang kita ambil juga ini sudah ada yang punya gitu ya. Betul. Pernah ngecek itu nggak sih kan? Kebetulan untuk logo sudah didaftarkan untuk Haki. Itu kenapa namanya harus ada 04-nya tuh itu karena pendaftaran Haki itu harus ada. Iya. Jadi apa namanya di dalam logonya pun ada gitu ya, ada 04-nya ya. Oh, itu memang udah dikasih dari sananya. Oke, siap kalau gitu Maya. Dan supaya nanti ketika berjalannya kita usaha apalagi sudah besar nanti tidak digugat juga takutnya gitu kan. Takutnya kan kalau ada yang ngambil pun kan kita juga yang rugi. Jadi kalau memang sudah mulai lama stable terus kita daftarin untuk logo dan sebagainya terus kita daftarin sih. Betul sekali. Itu lama nggak sih untuk proses pendaftaran ke Hakinya itu sendiri? Lumayan, nggak sampai 1 bulan kayaknya. Ribet nggak? Enggak sih, kita tinggal ngisi formulir terus online semuanya udah serba online. Oke, luar biasa ya. Jadi itu salah satu aspek yang penting juga sebelum kita memutuskan untuk memulai usaha ya. Nah, terus kembali lagi ke pembahasan Mr. Burger ini nih. Pasti segala sesuatu juga ya nggak akan sebetulnya nggak ada yang menyalahkan yang namanya jiplak menjiplak. Maksudnya kayak meniru misalkan bentuk atau rasa dari yang udah ada gitu kan ya. Nah tapi dari Kang Akbar juga ini punya inovasi nggak sih? Kalau memang sudah ada inovasi gitu ya, inovasi apa yang mungkin dibuat Kang Akbar supaya bisa menarik para pembeli untuk mencicipi Mr. Burger ini? Udah pastinya sih kalau meniru itu kayaknya semuanya juga harus kita amati, tiru, modifikasi. Nah itu ATM itu. Cuma kita juga harus punya rasa apa yang kita beda dari yang lain. Kalau untuk di burger ini, yang di Mr. Burger ini kita semuanya dari
daging, pokoknya semua sampai jadi. Selain roti itu kita mengolah sendiri di rumah. Oh. Dari mayonaise kita punya ada kita racik lagi, bukan pure kita beli mayonaise di supermarket atau itu. Kita semua di rumah di homemade kita bikin lagi biar kita beda dengan yang lain gitu. Jadi rasa Mr. Burger itu nggak akan nemuin di rasa burger lain. Oh, ini penting sih itu ya. Penting karena kalau cuma burger juga banyak sih. Kalau burger kan banyak lah ada dari brand-brand lain. Oke, benar-benar banget. Nah, Sobat Cosmo dan juga pemirsa Garvis TV ini bisa melihat loh penampakan dari burger yang sudah dibuka dan juga di dalam kemasannya seperti ini, Mr. Burger 04, dan nanti Robby juga bakalan mencicipi secara langsung ya. Tapi kita ngobrol dulu ya. Nah, ini untuk memulai sebuah usaha dari Mr. Burger ini pasti yang namanya modal itu kayak dibutuhin nggak sih? Pasti Butuhin banget banget ya. Itu dari step awal dari semuanya kayaknya harus punya modal. Untuk dari Mr. Burger ini kira-kira mengeluarkan modal sih di 15 juta, 10 sampai 15 juta. 10 sampai 15 juta. Ya, untuk semua udah termasuk inventory alat-alat, produksi, terus kayak kompor juga kita pakai kompor yang mungkin proper ya untuk masak burger, bukan kompor yang kayak biasa, yang custom. Terus alat-alat kayak spatula kayak gitu udah 15 jutaan. Oke, termasuk tempat ya. Oke, luar biasa 15 jutaan tuh Sobat Cosmo. Jadi kalau misalkan udah ada modal sekitar segitu ya bisa tuh jadi saingan dari Mr. Burger. Ya, oke. Tapi penting nggak sih cara menanggapi dari Kang Akbar sendiri untuk pesaing gitu ya, pesaing, apalagi mungkin yang namanya burger itu kan banyak banget di mana-mana gitu ya, di restoran cepat saji juga banyak gitu ya, apalagi artis-artis juga yang mungkin membuat merek sendiri ada juga gitu ya. Cara menanggapinya dari Kang Akbar gimana? Kalau pesaing malah harus sih, kalau dalam bisnis itu harus ada pesaing tuh, karena kita harus jadi lebih termotivasi kalau kita bisa lebih dari yang mungkin yang sebelah ya. Kita juga harus ada banyak inovasi, karena kalau bisnis cuma stagnan di situ aja juga kita mati oleh waktu lah nantinya. Kita harus banyak evaluasi, harus banyak mengeluarkan produk-produk baru biar kita nggak mati ditelan waktu lah. Yes, oke. Penting berarti ya, penting. Jadi ya udah kita mah ya bersaing secara sehat aja. Komparasi jadinya kan. Bener banget ya. Jangan saling menjatuhkan. Betul. Karena nanti merugikan juga untuk kita sendiri gitu kan ya. Oke, terus ini berbicara modal kan tadi sekitaran segitu ya. Nah, terus kira-kira nih dari awal dulu atau rata-rata dirata-ratain lah sekarang itu untuk jumlah penghasilan. Nah, penghasilan dari Mr. Burger ini yang bisa didapatkan pastinya mungkin bisa beragam lah ya, beragam gitu ya, nggak akan selalu dapat untung banyak atau juga penjualan atau omset yang banyak setiap minggunya, setiap bulannya. Itu kalau dikalkulasiin atau dikira-kira itu omset yang dihasilkan omset dari usaha per hari ya? Boleh. Untuk omset per hari kita ambil minimalnya aja deh ya, minimal kita di 300.000. 300.000, minimal. Oke, dikali 30 nih kalau misalkan sebulan, jadi berapa tuh? 3 kali 3 9 juta. Segitu ya? Oke, luar biasa berarti ya. Ini usaha atau bisnis yang sangat menjanjikan juga ya. Tapi udah kerasa belum untungnya gitu dari berjualan atau usaha ini tuh? Alhamdulillah sudah sih, udah lumayan berasa gitu. Minimal ada yang ditabung gitu ya. Untuk modal nikah gitu ya. Oke, ada lah gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Yang penting sekarang masih kuliah gitu ya, tidak melulu minta ke orang tua gitu ya, tapi ada mungkin sendiri penghasilan sendiri juga gitu ya, salah satunya itu juga gitu ya. Wow, luar biasa ya, anak yang sangat berbakti. Kang Akbar, oke, siap. Saya Cosmo juga yang pastinya sekali lagi silahkan kalau misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan ke Kang Akbar selaku owner dari Mr. Burger juga, boleh banget loh ya, di 0812-201-1019. Nah, Kang Akbar kembali nih, untuk segi market atau mungkin bisa dibilang kayak memasarkan produk ini tuh caranya gimana sih? Maksudnya memasarkan produk dari usaha yang akan jalankan ini apakah hanya offline gitu ya, atau memang sudah bergabung di online juga nih? Sekarang kan banyak tuh gitu kan ya. Untuk Mr. Burger sendiri kita di
segi penjualannya udah ada di offline store kayak Gerai atau outlet di dua itu di Pujasera sama di Rahayu. Sama kalau untuk online kita udah bekerja sama Shopee-Food, GrabFood, terus GoFood. Itu sih lumayan lah buat membantu penjualan hariannya. Itu suka ngadain promo-promo gitu nggak sih Kang? Ya, biar lebih menarik udah pasti kita ada promo sih tiap bulannya kayak ada promo tengah bulan buat yang misalnya lagi uangnya betul. tengah bulan tuh belum gajian, akhir bulan gitu ya, promo gaji ya. Promo akhir bulan juga ada. Terus promo-promo paket beli banyak itu kan misalnya beli 4. Nah, kita adain promo-promo penurunan harga sih, diskon-diskon harga. Cuma biar lebih menarik juga kan. Tanggal-tanggal cantik biasa kan 10-10, 11-11, 12-12. Sekarang udah hal yang biasa terjadi gitu biasa ya. Terjadi. Orang pemburu diskon gitu ya. Termasuk aku juga suka gitu. Biar numbuhin daya beli sih, kitanya jadi mikirnya ke sana. Betul. Nah, kalau sekarang promo yang lagi berlaku apa nih Kang? Untuk promo kebetulan kita masih awal bulan, belum ada promo. Belum nanti ada. Mungkin pertengahan sama di akhir. Biasanya tuh apa, buy one get one kah atau biasanya untuk diskon harga sih kalau kita. Misalnya paket beli cheeseburger sama mozzarella itu kita turunin harganya, diskon harga. Untuk penyuka keju misalnya jadi promo 4. Gimana? Oke, menarik ya. Jadi sekali lagi ini bukan hanya di offline store-nya aja, tapi ini bisa Sohib Cosmo juga di online. Kalau ini biasanya sih kaum mager ya. Ya, buat yang mager hujan. Sekarang kan lagi musim hujan juga, atau lagi males nih, panas banget siang-siang gitu ya. Kalau misalkan harus ke offline store-nya, jadi masih bisa online. Tadi di Shopee-Food, GrabFood sama GoFood. Shopee-Food, GrabFood dan juga GoFood itu bisa dicari aja namanya Mr. Burger. Mr. Burger berarti ya. Oke, sangat praktis sekali Sohib Cosmo buat kaum mager. Saya kaum milenial ya. Oke, kalau gitu Sohib Cosmo jangan kemana-mana, dan juga pemirsa Garvis TV juga jangan kemana-mana, karena nanti abis ini Robby bakalan icip-icip langsung ya rasa dari Mr. Burger ini seperti apa. Ini yang dibawa kebetulan ada varian rasa apa aja? Ada klasik sama cheeseburger. Klasik. Kalau klasik itu ada saladnya, kalau cheese daging sama keju. Aduh, jadi penasaran banget nih ya. Jangan kemana-mana Sohib Cosmo dan juga pemirsa Garvis TV. Abis ini Robby bakalan balik lagi bersama Kang Akbar selaku owner dari Mr. Burger. Kunci rumah aja butuh cadangan. TV di segmen ini seperti yang sudah dijanjikan, nanti Robby bakalan icip-icip dari burger yang sudah dibawakan langsung oleh Kang Akbar. Ini berarti tadi sebelum berangkat ke sini bikin dulu? Iya betul, di rumah bikin dulu. Ini kalau jam bukanya jam berapa sih kalau? Kalau buka kita jam 4 sore. Jam 4 sore sampai jam 10 malam. Sore ke malam gitu ya. Oke, tapi berarti 2 cabangnya buka jam segitu? Iya betul. Sementara kan anak-anak sekolah dari pagi gitu ya? Kalau untuk di MTS itu pesantren sih. Jadi masih aman? Masih aman lah. Oke, siap kalau gitu ya. Berarti termasuk di online juga dari jam 4 sampai jam 4, semuanya ya. Online baik itu online ataupun offline itu bukanya dari jam 4 sampai jam 10 malam. Oke. Nah, sebelum Robby nyicipin dari burger yang sudah dibawa oleh Kang Akbar dari Mr. Burger, ini ada beberapa pertanyaan yang masih harus dijawab ya. Ini untuk proses pembuatannya susah nggak sih Kang? Boleh di spill nggak sih kayak step by stepnya tuh apa dulu kayak gitu ya? Dari mulai bahan-bahannya gitu Kang? Boleh. Untuk dari awal kita pasti beli daging dulu dari pasar kan, terus di fillet dagingnya. Jadi kita pakai burger ini tuh bukan frozen beef yang udah udah jadi. Iya, benar. Jadi kita dari daging fresh, kita beli bawa ke rumah, baru kita ini timbang. Jadi satu piece burger itu misalnya kalau kita 55 gram, baru kita masukin dipisahin biar nanti sore tinggal ini. Terus kita bikin saus tomatnya dulu, kan semuanya homemade tuh. Selain toppingnya kita nyiapin mayonnaise, kita ada beberapa yang kita jadi cita rasa kita sendiri lah. Betul. Itu penting juga sih. Tapi itu ngebutuhin waktu yang makanya bukanya sore mungkin ya, jadi biar pagi ke siangnya. Karena kalau ini kan agak susah ya ngelola daging itu kan, misalnya kalau kita buka dari siang, kadang nggak ada freezer di outletnya kan, takutnya gampang basi. Bener. Karena bukan frozen beef itu. Kalau frozen beef kan itu tahan lama banget. Betul. Kalau ini kan dari daging fresh yang kalau
sama udara tuh terasa banget lah cepet ininya. Oke, berarti kira-kira kalau untuk bahan-bahan yang dibutuhkan itu selain daging, terus juga saus kan bikin sendiri Ya, ya, betul. mayones sendiri, Sendiri. terus roti bikin. Enggak, kalau roti ambil dari supplier. Oke, roti, terus apa lagi tuh yang dibutuhin? Keju berarti ya? Keju kita nggak bikin sendiri tapi beli maksudnya. Iya. Berarti packaging juga? Packaging ya. Bikin juga gitu ya. Terus sayur-sayuran itu juga? Betul. Beli. Bikin. Beli. Kalau sayuran beli. Oh, beli ya. Oke, kayak tomat-tomat gitu ya. Betul. Terus apa sih itu kayak salad ya? Itu head lettuce. Head lettuce namanya. Iya. Oke. Salad. Oke, luar biasa. Terus selain bahan-bahan itu apa lagi tuh kira-kira? Paling kayak merica, penyedap makanan sih untuk dagingnya nanti pas digoreng di outlet. Oh ya, sama alat-alatnya Ya, juga betul. pastinya ya. Oke, itu dari segi bahan-bahan dan juga untuk cara proses pembuatannya ternyata memang menurut aku lumayan ya ribet. Jadi aku beli aja mungkin. Ya. Jadi mending kalau simpelnya masih beli aja langsung ya. Nah, tapi Kang Akbar, ini pernah nggak sih ngalamin sebuah kejadian di mana kayak kita kan nggak bisa menebak harga di pasaran, bahan bakunya terkadang lagi naik gitu ya. Syukur-syukur kalau turun. Kalau turun kan pasti penghasilan kita lumayan agak peningkatan gitu ya. Betul. Nah, ketika naik ini solusi yang Kang Akbar berikan ke konsumen atau customer Kang Akbar itu sendiri gimana? Apakah dengan cara mengurangi porsi yang sebelumnya jadi dikecilin gitu ya, atau mungkin dari harganya dinaikin? Nah, gimana? Untuk kita ini alhamdulillahnya Mr. Burger dari awal buka sampai sekarang nggak pernah naik harga. Malah kemarin kita turunin harga 1.000 loh. Oh, serius? Orang-orang naik harga kita turunin harga. Kenapa tuh? Enggak, karena kita ini 12.000 itu karena kita bikin campaign aja sih buat diri sendiri, buat burgernya, biar kita lebih masif aja pengenalan ke semua orangnya. Jadi karena lebih murah, nanti orang jadi daya belinya makin tinggi kan. Untuk menyiasati harga-harga bahan pokok yang naik itu sih kita dari awal udah hitung perkiraan harga fluktuatif yang naiknya tuh kita udah kita harus ngambil spare buat bahan baku itu segini nih. Jadi di saat itu naik tuh kita udah bisa prepare dan kita nggak perlu naikin harga lagi. Cuman mungkin agak ke penghasilan aja mungkin kurang sedikit agak dikurang gitu ya. karena kalau di bisnis makanan itu kan apalagi bahan-bahan pokok ya kayak makanan daging, salad itu harganya nggak menentu kan. Bener. Apalagi salad pernah waktu itu saya beli itu 18.000 sekilo jadi 40.000. Dari 18.000 ke sampai 40.000. Wow, luar biasa sih itu. Nggak dalam hitungan beberapa bulan, sebulan ke depan waktu itu beli 18.000, sebulan ke depan beli 40.000 sampai 38.000 itu kan luar biasa. 3 kali lipatnya mungkin ya. Nyesek ya. Nah, tapi kalau dari semua bahan-bahan yang tadi mungkin udah disebutkan satu persatu itu ada kayak nyetok nggak sih? Atau memang harus beli untuk jualan hari ini belinya tadi malam kayak gitu? Gitu. Kalau untuk roti sih kita beli misalnya ngambil berapa piece untuk berapa hari, misalnya 100 piece untuk spare kita 3 hari ke depan. Jadi kita ambil kalau untuk roti kan karena di rumah ada freezer yang khusus untuk rotinya, jadi kita berani untuk ngambil banyak terus kita simpan. Kalau untuk daging kita masih per hari sih. Per hari ya. Oke, jadi akan berasa sekali kalau misalkan ada naik turun harganya. Betul. Itu gitu kan ya. Oke, nah itulah mungkin salah satu tantangan gitu ya untuk kita sebagai wirausaha atau penjual gitu ya. Jadi harus siap tuh. Harus siap, harus matang, harus konsisten. Bener. Jangan gara-gara kayak naik harga terus yaudahlah tutup aja lah. Itu nggak komit berarti kan. Mentalnya masih belum ini ya. Oke, kalau gitu aku pengen icipin dulu. Boleh? Boleh. Yang mana nih? Ini kalau nggak salah klasik burger. Ini yang klasik burger. Kalau yang keju ini? Keju di ini nih, keju nih. Oke, coba ya. Ya, udah. Oke, ini termasuk nggak ada saladnya itu keju. Oh, coba ya. Aku cobain yang keju. Kejunya ini kan tadi ada keju cheddar, ada mozzarella. Untuk ini mozzarellanya nggak dibawa sih untuk produk yang mozzarella, baru yang cheddar. Itu nggak ada saladnya? Ada nggak? Ada. Tapi ini ada keju bukan yang? Iya, itu keju. Tapi semuanya ada keju sih.
Oke, yang klasik pun ada Yang keju. klasik ada keju. Oke, siap. Berarti ini klasik. Klasik burger. Oke, Chef Cosmo dan juga pemirsa Garpis TV, ini yang Robby pegang ada burger klasik dari Mr. Burger. Betul. Yang mana di sini varian rasanya memang klasik. Klasik. Klasik, tapi komposisinya di sini apa aja nih? Salad, Ha-ha. daging sama Ha-ha. keju. Keju, salad, daging, keju dan ada rotinya Ya pastinya. betul. Untuk saus sama mayonesnya dicoba deh, itu pokoknya beda, nggak bakal nemu dimanapun. Coba ya. Saya Gusma dan pemirsa Garpis TV, ini Robby bakalan nyobain sekali lagi ya. Ini Mr. Burger, varian rasa klasik burger. Betul. Oke, bismillah. Gimana nih? Bentar. Ini dari rotinya aja menurut aku lembut ya. Iya. Terus bentar. Emang benar? Bentar. Sekali lagi Tenang ya. aja. Bismillah. Wow, enak banget. Bentar. Ini memang betul yang seperti yang Kang Akbar bilang tadi, sausnya tuh kayak beda dengan saus-saus yang pada umumnya. Ya. Dan mayonesnya juga, termasuk ini beefnya lembut banget. Ya, karena masih fresh, kita tiap hari pasti daging baru. Enak banget, dan terus rasanya pun pas banget ya. Ya. Kayak pas banget di lidah aku. Dan aku yakin juga sih Chef Cosmo ini kalau nyobain sih pasti bakalan ketagihan ya. Coba ditebak itu harganya berapa? Coba ya, coba kira-kira Chef Cosmo boleh komen di kolom komentar di bawah ini berapa harganya. Kalau menurut aku sih ini di atas 30 ribuan ya. Oh enggak, setengahnya malah 17.000 untuk satu piece itu. Serius? 17.000 Ini 17.000 untuk klasik. klasik. Untuk cheese 15.000. Untuk basicnya aja, yang daging sama rotinya aja, itu 12.000. Wow, kan nggak rugi tuh. Enggak, ya? alhamdulillah. Sudah diperhitungkan juga Sudah pastinya ya. diperhitungkan. Dan jujur Li, Chef Cosmo kalau boleh aku menilai dari 1 sampai 10, ini nilainya 9,5. Wih. Asli enak banget ini. Aku sih kalau belum ada tugasnya ini ya. Masih ada tugas, aku pengen langsung abisin yang di sini ya, nggak bakalan bagi-bagi. Luar biasa. Nah, ini yang klasiknya ya. Nah, tapi perbedaan yang klasik sama yang cheese itu Hanya di salad sih. oh di salad. Perbedaannya. Oh berarti kalau misalkan yang klasik ada saladnya. Betul. Kalau yang keju tidak ada Tidak ada saladnya. saladnya. Oke, luar biasa. Menyiasati orang-orang yang kadang ada orang yang nggak suka sayur kan. Bener ya. Tapi kalau misalkan ini nih nanti pas beli satu packagingnya itu memang sudah si sausnya udah ditaburin di. Sudah, cuma saus pedasnya kita langsung. Jadi biasanya kalau order atau di online maupun ke outlet pasti ditanya untuk pedas apa enggak. Oh, oke. Jadi kalau misalkan yang pedas nanti tinggal di sausin. Ya. Oke, luar biasa. Nanti Robby lanjutin makannya ya. Kembali ke tugas lagi. Chef Cosmo ini luar biasa sih, asli. Ini jujur Li, enak banget rasanya, lembut juga, terus beefnya juga berasa banget, kejunya dan kayaknya semua overall top Marco top. Enak. Pasti. Oke, siap. Chef Cosmo dan juga pemirsa Garpis TV, sampai belepotan aku ya ngomongnya saking enaknya. Oke, masih ada satu segmen lagi. Nanti Robby bakalan balik lagi bersama Kang Akbar dari Mr. Burger. Jangan kemana-mana. Jadi percuma nanti kalau misalkan di pick up gitu ya, Betul. diambil gitu ya, nanti kebasahan si itunya nanti suruh ganti juga kan repot ya. Oke, terus Kang Akbar ini punya tips tersendiri nggak sih, atau tips atau mungkin bisa dibilang sebagai ajakan itu untuk para penjual, terkhusus untuk Chef Cosmo dan juga pemirsa Garpis TV yang mau memulai usaha UMKM atau juga yang sudah memulai tapi masih gitu-gitu aja. Ada nggak tips atau ajakan? Tipsnya yang pasti di awal itu konsisten, komitmen itu udah pasti. Terus dari managing sistemnya kita harus udah pikirin kita mau harga jual berapa, keuntungan kita berapa. Apalagi kalau untuk di usaha food and beverage atau makanan minuman itu ya, kalau apalagi makanan ya, yang ada expirednya atau basinya itu Betul. harus dipikirin banget matang-matang. Kita harus pikirin berapa banyak kita keluar di
dipikirin terus berapa harga yang mau kita pasang. Nanti kalau memang ada yang basi itu kita bisa tercover lah dengan penjualan yang udah kita hitung dari awal. Betul. Harus mateng banget. Karena krusial lah untuk masalah ada makanan kayak ini. Untuk ini daging tuh kan nggak murah loh. Kalau untuk daging kalau ada yang basi itu lumayan lah. Iya. Kerugiannya untuk. Jadi harus hitung matang-matang. Yes. Betul. Harus komitmen penuh. Komit pokoknya ya, jangan gampang putus asa dan menyerah juga pastinya ya. Oh, terus dalam waktu dekat ini Kang Akbar ada rencana ingin menambah varian menu ataupun rasa yang lainnya apa nih? Boleh di-spill dong? Pasti untuk beberapa waktu ke depan pasti kita akan ngebuka rasa baru. Lagi kita coba-coba, tapi nanti kita spill, dipantengin aja. Nah, untuk varian barunya kita akan ngeluarin steak. All steak. Ya. Emang konsepnya western ya? Oke. Kita sesuai visi di awal kita pengen ngenalin bahwa western food itu nggak harus mahal kok. Semua orang juga bisa beli. Dengan harga terjangkau pun kita bisa menikmati makanan-makanan western gitu ya. Wow, luar biasa. Nggak perlu pergi ke kafe atau restoran yang mahal rumah gitu aja gitu. Gitu ya. Terus kalau misalkan kita nih terakhir pengen tahu ada promo apa atau juga ada sesuatu yang nggak kudet gitu ya, informasi yang terupdate dari Mr. Burger ini bisa kepoin kemana nih Kang? Bisa kepoin di Instagram Mr. Burger, ada di @mrburger04 mrburger04 @mrburger04. Oke, jadi di situ aja ya berarti di Instagram. Ada daily update kayak apa promo yang kita ada, konten-konten kayak juga. konten-konten. Mantap, luar biasa. Zaman sekarang tuh memang harus konten itu luar biasa ya, penting banget gitu ya untuk menarik atraksi kita dengan customer. Bener banget. Wah, thank you banget loh Kang Akbar. Hatur nuhun, terima kasih kasih banget Arobi. Sudah menemani Saib Kosmo dan juga pemirsa Garvis TV pada kesempatan hari ini ngobrol banyak. Ini 1 jam gak kerasa banget loh ya. Iya, gak kerasa. Obrolan kita tuh daging semua ya. Mudah-mudahan Saib Kosmo juga dan juga pemirsa Garvis TV yang menyaksikan ini dapat ilmu yang bisa diambil gitu ya dari hasil obrolan kita, sehingga mungkin sedikit atau lebihnya gitu ya bisa ya ngikutin gitu ya jejak ya Kang Akbar yang sebetulnya ini masih kuliah gitu tapi udah menjalani wirausaha yang luar biasa, omsetnya juga udah keren banget padahal belum setahun loh ya. Mudah-mudahan usahanya lancar terus. Amin. Makin banyak pembeli, makin banyak konsumen ya, customer juga laris manis Tanjung Kipul, dan mudah-mudahan otot-otot selanjutnya juga bisa dibuka ya cabang-cabang selanjutnya. Pasti akhir tahun ini kayaknya buka 2 outlet lagi. Widih, mantap luar biasa. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih. Oke, itu dia Saib Kosmo dan juga pemirsa Garvis TV obrolan kita bersama Kang Akbar dari Mr. Burger.